Tiba waktunya untuk pembaptisan sungai ilahi, banyaknya roh sungai yang ditangkap, semakin sempurna baptisan yang mereka peroleh. Pada umumnya mereka hanya dapat mengumpulkan 99 roh sungai, namun Mu Chen mempunyai cara untuk mendapatkan roh sungai yang ke-100. Betapa terkejutnya, semua orang mendapatkan baptisan dan meningkatkan kekuatan namun Mu Chen sama sekali tidak meningkat kekuatannya. Ini adalah kartu truf untuk menghadapi Garuda. Pertempuran rune. Di istana kuno yang besar, Mu Chen berjalan ke arah 9 naga Devouring Fairy. Saat dia masuk, 9 naga menghilang dan seluruh susunan spiritual menjadi tenang. Oleh karena itu, arai tersebut tidak menyebabkan halangan apapun untuk masuknya Mu Chen. Setelah beberapa menit, Mu Chen akhirnya sampai di singgasana. Namun, saat dia hendak menaiki tangga batu kerajaan, di belakang, di mana pasukan pembantai roh berada, sebuah cahaya muncul di beberapa tubuh tentara. Inilah para prajurit yang telah memulihkan kekuatan mereka. Para prajurit kemudian melangkah maju pada saat yang sama, menyebabkan aula besar bergetar. Rasa penindasan yang mengerikan melanda seperti naga besar, langsung menuju ke arah Mu Chen. Merasakan penindasan, Mu Chen segera mundur selangkah dari tangga batu. Pada saat itu, tekanan segera menghilang, sementara pasukan pembantai roh juga mundur ke tempatnya. Bahkan tanpa kecerdasan spiritual mereka masih menjaga Master Aula kedua. Tatapan bingung Mu Chen melintas. Pasukan pembantai roh ini telah kehilangan kekuatan mereka, jadi mereka tidak melawan ketika Su Qinyin mengambil tindakan, tetapi sekarang kekuatan mereka telah dipulihkan, mereka secara alami menjalankan tanggung jawab mereka untuk menjaga Master Aula kedua. Jika itu yang terjadi sebelumnya, saat Su Qinyin berani melangkah ke jangkauan tahta, dia akan segera menarik serangan destruktif dari 2000 tentara pembantai roh. Wanita yang beruntung, Mu Chen bergumam. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah maju lagi. Ledakan, cahaya terkondensasi di dalam lubang mata para prajurit yang membantai roh, dan aura penindasan yang mengerikan menyapu lagi. Kali ini, ada aura berdarah samar mengaum di tubuh mereka, sementara kekuatan teror ekstrim berkumpul di atas mereka. Itulah kekuatan niat bertarung. Namun, saat niat bertarung yang mengerikan, yang sebanding dengan penguasa bumi, berkumpul, Mu Chen segera mengeluarkan segel komandan dan mengangkatnya dengan satu tangan. Segel komandan kuno berbintik-bintik tergeletak diam-diam di tangan Mu Chen. Itu, seolah-olah telah dipanggil oleh sesuatu, itu mulai bergetar sedikit. Pada saat yang sama, teriakan kuno dari klakson perang terdengar. Saat suara klakson bergema di aula, pasukan pembantai roh, yang hendak meluncurkan serangan, tiba-tiba membeku. Niat bertarung di atas mereka menghilang, lalu mereka melangkah maju dan masing-masing berlutut ke arah Mu Chen. Karena mereka telah menjadi tentara mayat, mereka tidak lagi cerdas, sehingga mereka tidak dapat bersuara. Namun, saat mereka berlutut, ruangan itu sendiri tampak bergetar. Mu Chen menyeringai melihat pemandangan itu. Tampaknya, bahkan setelah ribuan tahun, segel komandan ini masih berfungsi. Namun, senyum Mu Chen tidak bertahan lama, karena dia dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya untuk menyembunyikan emosinya. Dia tahu bahwa, meskipun memegang segel komandan membuatnya memenuhi syarat untuk mengendalikan pasukan pembantai roh, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengaktifkan pasukan pembantai roh. Tatapan Mu Chen berkedip, dan dia segera menaiki tangga batu. Dia naik tahta, menatap pasukan pembantai roh dari atas, dan duduk di atas tahta. Dia sudah lama tidak memimpin pasukan, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatannya sebagai pengirim pasukan perang telah berkurang. Saat kekuatannya terus tumbuh, bakatnya sebagai pengirim pasukan perang yang hebat juga tumbuh. Dia hanya tidak memiliki kesempatan yang cocok untuk menunjukkannya. Sekarang, sudah waktunya untuk menguji buah dari budidaya konstan selama setahun sebagai pengirim pasukan perang. Mu Chen secara bertahap menutup matanya, lalu membukanya lagi. Saat mereka terbuka, matanya menjadi sebening kristal. Kemudian, gelombang yang aneh dan kuat, seperti riak, melonjak di angkasa. Gelombang itu tampaknya memiliki sedikit kekuatan penghancur, tetapi ketika itu muncul, pasukan pembantai roh diaktifkan. Di mata mereka, pancaran darah yang nyata bisa dilihat. Sementara itu, di atas kepala mereka, kumpulan cahaya merah darah berubah menjadi awan darah tebal. Awan darah ini ditumpuk berlapis-lapis dan meresap ke seluruh aula. Gelombang teraba menyebar dari awan darah tebal, meningkatkan hawa dingin di hati Mu Chen.
Awan darah ini adalah manifestasi dari niat bertarung pasukan pembantai roh, dan kekuatan di dalamnya benar-benar menakutkan. Ini adalah niat bertarung paling kuat yang pernah dilihat Mu Chen. Karena itu, sulit untuk membayangkan betapa kuatnya pasukan pembantai roh berada di puncak kekuatan mereka. Kekuatan ini, yang dapat memusnahkan bahkan penguasa bumi, bukanlah lelucon. Namun, Mu Chen tidak mundur, tatapan gairah membara di matanya. Dia tidak akan mudah menyerah. Itu seperti koki ahli menghadapi bahan-bahan utama resep, hanya ketika dia memiliki pasukan elit dia bisa menunjukkan kemegahannya. Lagi pula, tanpa tentara, pengirim pasukan perang hanyalah lelucon. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan suasana hatinya yang melonjak. Dia kemudian menyulap segel dengan satu tangan, saat gelombang aneh yang menyapu tubuhnya tiba-tiba terdistorsi di udara untuk membentuk banyak pola rune saat mereka menyebar. Dari jauh, mereka menyerupai lapisan sisik naga. Mu Chen memperhatikan garis rune dengan cermat. Ini adalah perwujudan fisik dari rune pertempuran. Bahkan jika Mu Chen belum mengendalikan niat bertarungnya, dia masih bisa mendeteksi berapa banyak rune pertempuran yang mampu dia kondensasi. Setahun yang lalu, Mu Chen hanyalah 10.000 pengirim pasukan perang rune pertempuran biasa, tetapi dia sekarang telah tumbuh jauh melampaui itu. Garis-garis rune aneh menyebar dengan cepat di udara, dan dalam beberapa saat, ada 100.000 rune. 100.000 operator pasukan perang rune pertempuran sebanding dengan penguasa peringkat ke-9. Terlepas dari keajaiban ini, tatapan Mu Chen masih tenang. 100.000 operator pasukan perang rune pertempuran, yang telah sangat kuat di matanya sebelumnya, bukan apa-apa baginya sekarang. Selain itu, jika dia benar-benar hanya bisa menghasilkan 100.000 rune pertempuran, tidak perlu mencoba mengendalikan pasukan pembantai roh, karena itu masih mustahil. Menurut perkiraan Mu Chen, master dari pasukan pembantai roh, yang pernah memusnahkan penguasa bumi, pasti adalah 1 juta pengirim pasukan perang rune pertempuran. Meskipun pasukan pembantai roh telah rusak parah, jika dia ingin mengendalikannya sepenuhnya, dia harus mencapai setidaknya 600.000 atau 700.000 rune pertempuran. Tatapan Mu Chen menjadi lebih cerah pada pikiran ini. Kekuatan pikirannya naik seperti gunung berapi dari dahinya. Di udara, rune pertempuran yang telah kental mulai menyebar. Hanya dalam selusin momen, rune cahaya di udara berlipat ganda menjadi 400.000 rune pertempuran. Jumlah ini sudah cukup mencengangkan, tetapi Mu Chen mengerutkan kening, karena itu masih belum cukup. Beri aku lebih banyak, Mu Chen meraung di dalam hatinya, dan pusaran cahaya berkilau muncul di dahinya, menyebabkan kekuatan pikirannya melonjak sepenuhnya. Jumlah rune pertempuran di udara meningkat lagi. 430.000, 460.000, 500.000, 540.000. Pada saat jumlahnya mencapai 560.000, wajah Mu Chen telah menjadi benar-benar pucat, dan rasa sakit yang tajam di benaknya membuatnya merasa seperti kepalanya telah dibelah. Itu adalah tanda bahwa kekuatan pikirannya akan segera habis. Namun, Mu Chen masih belum menyerah. Dia mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit yang tajam, pusing secara bertahap menyebar di benaknya. Saat gumpalan cahaya kristal terus-menerus keluar dari matanya, rune pertempuran mulai meningkat lagi. 580.000, 590.000, 600.000. Ketika jumlah rune pertempuran akhirnya mencapai 600.000, Mu Chen tiba-tiba merasakan pusaran langit dan telinganya berdengung. Dia menarik napas dalam-dalam dan memanggil kekuatannya, melihat 600.000 rune telah berubah menjadi arus deras. Menyapu masa lalu, mereka menabrak formasi awan darah tebal yang berada di atas pasukan pembantai roh. Hanya setelah melalui niat bertarung pasukan pembantai roh, dia bisa mendapatkan pengakuan sejati dan menampilkan niat bertarung mereka secara menyeluruh. Ledakan. Ketika kekuatan pikiran Mu Chen mengalir ke awan darah tebal, dia segera merasakan perubahan dalam pemandangan di sekitarnya. Dia tidak dikelilingi oleh medan perang kuno yang dipenuhi dengan api perang. Dia tercengang. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan di sekelilingnya. Dia buru-buru mendongak, kulit kepalanya kesemutan, hanya untuk melihat bahwa ribuan pasukan berdiri di langit, benar-benar mengelilinginya. Pasukan, yang mengenakan baju besi berat, memancarkan aura berdarah dan niat bertarung merah yang tak berujung menyapu kehampaan. Seluruh ruang menjadi rentan oleh kekuatan itu. Mu Chen melihat pasukan yang mengerikan ini, dan murid-muridnya menyusut.
Ini karena dia menyadari bahwa pasukan ini adalah pasukan pembantai roh dalam keadaan paling lengkap dan kuat. Yang membuat Mu Chen cemas, dia tampaknya telah berubah banyak. Dia bukan lagi sosok muda, tapi sosok tua keriput. Kemudian, energi spiritual yang menakutkan meletus dari dalam dirinya. Ini adalah tingkat kekuatan yang sama dengan yang dimiliki penguasa bumi. Mu Chen membeku, saat kesadaran menyadarinya. Ini pasti penguasa duniawi yang dimusnahkan oleh pasukan pembantai roh. Ledakan. Saat Mu Chen tercengang, pasukan pembantai roh meluncurkan serangan mereka, mengirimkan jutaan sinar cahaya berdarah melonjak keluar, langsung menuju kekuatan pikirannya dengan kejam. Mendeteksi betapa menakutkan serangan ini, kulit kepala Mu Chen kesemutan dan menjadi mati rasa. Menaklukkan pasukan pembantai roh. Ledakan. Di langit di atas medan perang, rasa niat bertarung yang tak terlukiskan menyapu, dan jutaan lampu darah bersinar. Kekuatan setiap cahaya menyebabkan Mu Chen gemetar. Jika dia ada di sana, dia akan hancur sampai hancur. Apakah ini kekuatan pasukan pembantai roh di puncaknya? Jatuh. Ruang hancur, dan saat Mu Chen ngeri, niat bertarung berdarah telah menyerang dengan ganas. Kehancuran secara brutal membombardir tubuh Mu Chen. Pada saat pemboman, sepertinya ada rasa sakit yang tajam datang dari kedalaman jiwanya, dan Mu Chen menjerit kesakitan. Serangan yang begitu mengerikan memberinya ilusi bahwa dia akan benar-benar hancur. Ledakan, gemuruh, ratusan ribu kaki langit hancur saat banyak celah spasial menyebar. Mu Chen kemudian melihat tubuh kuno hancur di bawah serangan seperti itu. Seorang mantan penguasa bumi telah jatuh di bawah pemusnahan pasukan pembantai roh. Saat kegelapan turun di depan matanya, kekuatan pikiran Mu Chen sepertinya sedang mengalami momok mengerikan yang membawa rasa sakit yang tak terbayangkan dan hampir membuatnya gila. Namun, ketika Mu Chen merasa tak tertahankan, rasa sakit itu akhirnya hilang, dan dia menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah lagi. Di sekelilingnya masih ada pasukan mengerikan yang mengenakan baju besi berat, tetapi tubuhnya telah tumbuh menjadi parubaya. Tubuh parubaya ini masih memiliki kekuatan yang mengerikan, dan jelas bahwa dia juga seorang penguasa bumi. Melihat adegan ini, Mu Chen menyadari bahwa ini adalah ilusi serupa yang mungkin penguasa bumi yang telah ditekan pasukan pembantai roh. Apakah dia sekarang harus mengalami bagaimana semua penguasa bumi telah jatuh? Pada titik ini, Mu Chen tersenyum pahit. Rasa sakit yang tajam cukup untuk membuat seseorang dengan kekuatan pikiran yang lebih lemah menjadi gila setelah mengalaminya sekali. Namun, Mu Chen juga bisa mendeteksi bahwa setelah serangan berulang-ulang ini dan penghancuran pasukan pembantai roh, dia menjadi akrab dengan niat bertarung mereka. Jadi, ini seharusnya menjadi ujian dari niat bertarung pasukan pembantai roh. Selama dia bisa menahannya, dia akan bisa menggunakan segel komandan untuk benar-benar menggunakan kekuatan pasukan. Jika demikian, maka datanglah. Mu Chen menggertakkan giginya dan merilekskan tubuhnya yang tegang. Pada saat ini, salah satu pertahanannya tidak efektif, jadi dia mungkin juga menikmati niat bertarung yang merusak dari pasukan pembantai roh. Ledakan. Langit memiliki cahaya darah tak terbatas yang berkumpul seperti matahari berwarna merah darah. Tiba-tiba mereka jatuh, dengan ganas membombardir tubuh Mu Chen. Rasa sakit yang merusak sekali lagi melonjak saat membanjiri pikiran Mu Chen. Ledakan, ledakan, Mu Chen mulai mengalami kehancuran lagi, dan kemudian, rasa sakit itu masuk jauh ke sumsum tulangnya. Hampir mati rasa, Mu Chen mengalami kehancuran ini 8 kali penuh. Artinya, ada 8 penguasa bumi yang telah jatuh di tangan pasukan pembantai roh. Ini mengejutkan Mu Chen, karena dia tahu betapa sulitnya untuk benar-benar menghancurkan penguasa bumi, dan ada banyak cara bagi mereka untuk melarikan diri, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan pasukan elit. Namun, 8 penguasa bumi telah gagal melarikan diri dan benar-benar jatuh. Dengan demikian, tampak jelas betapa sengitnya pasukan pembantai roh di masa jayanya. Saat Mu Chen menghela nafas dalam-dalam, dia lega menemukan bahwa setelah kehancuran ke-8, ruang itu akhirnya mulai hancur. Kekuatan pikiran Mu Chen juga dengan cepat kembali menyembur. Di aula besar, mata Mu Chen tiba-tiba terbuka, dan kemudian, dia menyemburkan seteguk darah. Pembuluh darah di keningnya bergerak-gerak, menyebabkan wajah tampannya terlihat garang. Rasa sakit yang tajam di masa lalu juga datang ke tubuh dagingnya setelah kekuatan pikirannya kembali. Mu Chen terengah-engah dengan cepat, dan setelah beberapa saat, tinjunya yang terkepal sedikit berkurang.
Dia mengelus keningnya dengan telapak tangan gemetar dan tersenyum pahit. Gerusan terus-menerus dari niat bertarung yang merusak benar-benar telah menanamkan ketakutan dalam dirinya. Namun, itu juga membantunya mendeteksi niat bertarung yang sengit dan sombong dari pasukan pembantai roh. Itu adalah keberadaan mengerikan dari penguasa bumi, dan pasukan itu berhasil memusnahkan 8 dari mereka. Jika niat bertarung yang ganas seperti itu digunakan di benua Tianluo hari ini, bahkan melawan salah satu kekuatan teratas, mereka akan diam seperti jangkrik di musim dingin. Untuk kegembiraannya, bagaimanapun, dia bisa bertahan dari gerusan tak tertahankan dari niat bertarung. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada hubungan halus antara dia dan pasukan pembantai roh. Telapak tangan Mu Chen, yang menyentuh dahinya, tiba-tiba berhenti, dan ketidakpercayaan melonjak di matanya. Pada saat ini, dia takjub menemukan bahwa kekuatan pikirannya, seperti air pasang, dengan cepat meningkat. Mata Mu Chen kembali menjadi sebening kristal saat cahaya aneh terpancar dari mereka. Kekuatan pikirannya menyapu, berubah menjadi lapisan rune pertempuran di udara, dan jumlah itu telah mencapai terobosan hingga 750.000. 750.000 rune pertempuran. Mu Chen tersentak. Hanya dalam 10 menit atau lebih, bagaimana rune pertempuran yang dia kental meningkat menjadi jumlah seperti itu? Apakah itu karena niat bertarung pasukan pembantai roh? Segera menjadi jelas bagi Mu Chen bahwa itu pasti niat bertarung yang dia alami, dan meskipun itu telah memberinya rasa sakit yang tak terkatakan, itu tampaknya akhirnya memberinya jumlah pengembalian yang tak terbayangkan. Itu adalah pertumbuhan yang signifikan dari 150.000 rune pertempuran. Itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun jika Mu Chen mengolahnya, dan ini masih karena bakatnya yang luar biasa. Tapi sekarang, setengah tahun telah diselesaikan dalam 10 menit terakhir atau lebih. Geli meledak di hati Mu Chen, lalu dia menyeringai. Dengan kekuatan pikirannya dan bantuan dari segel komandan, pasukan pembantai roh benar-benar bisa bersinar di tangannya. Ketika dia berpikir untuk menggunakan pasukan pembantai roh, hatinya tidak dapat menahan perasaan senang. Dengan bantuan pasukan ini, meskipun dia belum melangkah ke pangkat penguasa bumi, bahkan jika dia bertemu dengan penguasa bumi bawah yang sebenarnya, dia akan memiliki kekuatan untuk menyamai. Menjadi setara dengan penguasa bumi. Mu Chen mengerutkan mulutnya dengan erat. Pada titik ini, bahkan dia tidak bisa menahan nafas. Dia pernah berpikir bahwa tingkat penguasa bumi sama sekali tidak mungkin tercapai. Dia telah bekerja keras untuk mencapai pangkat ini. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kekuatan pangkat ini. Meskipun ini membutuhkan bantuan pasukan pembantai roh, sebagai pengirim pasukan perang, semua orang tahu bahwa mereka bersatu dengan pasukan mereka. Hanya ketika keduanya digabungkan barulah mereka dapat memainkan kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi keduanya sangat diperlukan. Mu Chen bangkit dari tangga batu, dan kemudian dia melihat pasukan ganas yang mengenakan baju besi berat di depannya. Dia mengangkat segel komandan dan melihat cahaya bersinar di atas, dan dia akan membawa pasukan pembantai roh pergi. Ada ruang kecil di dalam segel komandan yang bisa membawa pasukan pembantai roh ke dalamnya, tapi hanya jika mereka telah diubah menjadi tentara mayat tanpa jejak kehidupan di dalamnya. Cahaya dari segel komandan melilit tubuh pasukan pembantai roh, tetapi di tengah tarikan, Mu Chen merasakan sedikit perlawanan. Perlawanan itu harus menjadi semacam ketekunan. Pasukan pembantai roh ini sepertinya tidak mau pergi dan ingin menjaga tempat ini bahkan sampai mati. Mu Chen tidak mengharapkan perubahan semacam ini. Alisnya menyatu. Jika dia tidak bisa membawa pasukan pembantai roh pergi, maka dia akan kembali dengan tangan kosong. Dia jelas tidak akan membiarkan itu terjadi. Ketekunan, bergumam pada dirinya sendiri, dia terdiam sesaat. Dia kemudian berbalik tiba-tiba dan melihat sosok berdiri guru aula kedua. Dia membungkuk dengan hormat, seperti yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda. Elder, kemuliaan pasukan pembantai roh seharusnya tidak ditutupi di sini oleh debu. Saya bersedia memimpin mereka, dan di masa depan, bertempur dengan ras ekstrateritorial yang jahat. Saya berharap Elder dapat mengabulkan keinginan saya. Suara Mu Chen bergema di aula besar, diikuti dengan keheningan yang lama. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah guru aula kedua, dan untuk sesaat, dia sepertinya melihat yang terakhir mengangguk tanpa terasa. Ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi tidak seluruhnya. Dalam arti tertentu, itu adalah refleksi dari keinginan guru aula kedua. Ledakan. Di belakangnya,
pasukan pembantai roh berlutut dengan satu lutut, tubuh dan naluri mereka mendorong mereka untuk melakukannya, dan kali ini, mereka tidak membungkuk pada segel komandan, tetapi kepada Master Aula kedua. Mu Chen juga menyadari bahwa perlawanan di sekitar tubuh pasukan pembantai roh diam-diam telah menghilang, yang membuatnya diam-diam lega. Benar saja, jika dia ingin mengambil pasukan pembantai roh, dia tidak hanya membutuhkan segel komandan, tetapi juga persetujuan dari Master Aula kedua. Dia membungkuk lagi ke Master Aula kedua, lalu melambaikan segel komandan di tangannya. Sebuah cahaya memancar keluar, dan segera, pasukan pembantai roh berkekuatan 2000 orang berubah menjadi sinar cahaya yang melonjak ke langit dan akhirnya bergegas ke segel komandan. Ketika sinar cahaya terakhir memasuki segel komandan, Mu Chen dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan meninggalkan aula. Karena dia telah memperoleh pasukan pembantai roh, sekarang saatnya untuk mengeluarkan wujud asli Mandela. Seseorang tidak dapat menghindari musuh seseorang. Setelah Mu Chen meninggalkan aula kedua, dia segera menuju ke arah aula pertama. Dia tahu bahwa dia harus membawa formulir asli Mandela sesegera mungkin untuk memastikan keamanannya. Jika tidak, segera setelah orang-orang hebat di benua Tianluo tiba, Kaisar Xia akan memburunya. Untuk melindungi dirinya dari Kaisar Xia dan Raja Iblis Suci, yang memiliki perselisihan hebat dengan Mandela, dia harus membiarkan Mandela bergabung dengan bentuk aslinya dan melakukan terobosan untuk menjadi penguasa bumi yang lengkap. Jika tidak, bahkan jika dia bisa mengendalikan pasukan pembantai roh, tidak mungkin dia bersaing dengan penguasa bumi atas. Waktu hampir habis. Mu Chen bergumam. Segera, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya yang melonjak melintasi langit. Di dalam laut, ombak bergulung bergolak. Arah ini harus mengarah ke aula pertama, kecuali jika letaknya di laut. Mu Chen melihat adegan ini dan terkejut. Dia kemudian merenungkannya sebentar, tetapi masih bertekad untuk bergerak maju. Dia menerjang ke depan, sementara ombak terus menerjang laut dengan gaduh. Setelah Mu Chen menyapu lautan selama lebih dari 10 menit, dia melihat pulau-pulau muncul dari ombak, di atasnya berdiri aula, menunjukkan kemakmuran dan kehebatan masa lalu. Dia sesekali bisa melihat kilatan cahaya yang datang dari pulau-pulau, dan jelas bahwa itu dari orang-orang kuat lainnya yang telah membobol aula pertama. Mereka sedang mencari harta karun itu. Tapi Mu Chen mengabaikan ini, langsung menuju ke kedalaman laut. Mu Chen mulai mendeteksi beberapa jejak arah spiritual, yang jejaknya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Untungnya, susunan spiritual yang awalnya mengerikan ini telah dihancurkan dalam perang dan dengan demikian menjadi lemah. Kalau tidak, Mu Chen mungkin dalam masalah besar. Suara mendesing. Mu Chen membubung tinggi di langit, matanya memindai aula di atas pulau, terus-menerus mencoba mengidentifikasi aula besar yang menyimpan wujud asli Mandela. Namun, pencariannya memakan waktu hampir 2 jam. Seiring waktu berlalu, alis Mu Chen menyatu. Dia hampir mencari semua pulau di laut, namun dia masih tidak tahu di mana wujud asli Mandela berada. Mu Chen menggertakkan giginya dan terbang menuju area terakhir yang belum dijelajahi. 1 jam kemudian, Mu Chen masih belum menemukan aula. Saya telah melihat aula ini sebelumnya. Itu tidak mungkin mitos. Mu Chen bergumam. Wajahnya tenang, karena dia hanya mengungkapkan kecemasannya di dalam hatinya, lalu memaksa dirinya untuk tenang sebanyak mungkin. Mengapa saya tidak dapat menemukannya di laut ini? Saya juga belum menemukan kediaman guru aula pertama. Mu Chen mengerutkan mulutnya dengan erat saat dia mengamati laut dan bergumam, kecuali jika tidak ada di laut ini. Jika tidak ada di sini, lalu di mana? Mu Chen menatap ke bawah ke laut yang bergolak diam-diam sejenak, tatapannya berubah serius. Jika tidak ada di laut, apakah di dasar laut? Suara mendesing. Sosok Mu Chen berubah menjadi aliran cahaya saat dia menyerbu ke bawah, menyelam jauh ke laut. Sensor energi spiritualnya menyebar, dan kemudian, dia melihat aula besar yang sangat besar yang tertanam dalam di dasar laut. Mereka tampak seperti monster laut yang hebat. Mu Chen menghela nafas lega. Jadi, aula pertama yang sebenarnya berada di dasar laut, bukan di laut atau di permukaannya. Preferensi guru aula pertama memang aneh. Suara mendesing. Sosok Mu Chen seperti ikan yang cepat. Saat dia berenang melintasi laut, sensor energi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kali ini, pendeteksiannya akhirnya membuahkan hasil yang menjanjikan. Anda di sana, Mu Chen berseru, saat dia muncul di depan beberapa reruntuhan di dasar laut. Di belakang reruntuhan, ada aula kuno yang bobrok,
sekitarnya persis seperti yang pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Di kedalaman aula, sepertinya ada aroma aneh yang memabukkan. Itu adalah aroma bunga mandala. Mu Chen menatap aula bobrok, akhirnya lega. Kemudian, dia mendekatinya dengan hati-hati dan mendarat di depannya, ragu-ragu, lalu melangkah masuk. Bagian dalam aula untungnya telah terputus dari erosi air laut, jadi itu masih sangat luas. Di zaman kuno, ini akan menjadi tempat penting di aula pertama. Bagian dalam aula cukup rusak, karena tampaknya telah mengalami perang yang ganas. Tengkorak berserakan, menunjukkan betapa brutalnya perang itu. Saat tatapan Mu Chen menyapu aula, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke ujung aula dan melihat pintu batu. Wujud asli Mandela harus tepat di belakangnya. Namun, dua sosok berdiri tepat di depan pintu batu. Dari dua sosok itu, satu sangat akrab dengan Mu Chen. Itu adalah Garuda dari Saint Demon Palace, yang menatapnya dengan geli, lengannya terlipat di depan dadanya. Mengapa Garuda ada di sini? Ekspresi Mu Chen berubah menjadi kaku. Melihat postur angkuh Garuda, dia geram. Haha, sepertinya seseorang memanfaatkan kemunculan istana surgawi kuno dan kembali untuk mendapatkan wujud aslinya. Tapi, aku tidak pernah menyangka kalau itu kamu. Petik 2. Garuda tersenyum pada Mu Chen, tapi tidak menjawab. Bentuk Mandela saat ini masih dalam tahap kekanak-kanakan, yang jauh berbeda dari bentuk aslinya. Sekarang, saat Garuda melihat bahwa Mu Chen yang muncul, dia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Mu Chen menatap Garuda, ekspresi tegangnya perlahan mereda. Saint Demon King seharusnya mengetahui hal-hal seperti itu, karena dia telah memaksa bentuk asli Mandela untuk bersembunyi di sini. Jadi, dia jelas tidak ingin membiarkan Mandela menemukan wujud aslinya dan membuat terobosan lain. Jadi, ketika Mandela mencoba yang terbaik untuk menemukan bentuk aslinya, Lu Heng telah menggunakan segala macam cara untuk menghalanginya. Saat ini, Garuda lah yang diperintahkan untuk datang. Tatapan Mu Chen beralih ke siluet di samping Garuda. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan putih dan tampak agak tua, tetapi tidak ada fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Inilah sebenarnya yang menyebabkan Mu Chen merasakan bahaya. Dia tidak berpikir bahwa orang tua yang begitu lemah bisa menerobos penghalang dan datang ke sini. Sadar akan tatapan Mu Chen, Garuda tersenyum lembut dan berkata, "Aku ingin bertarung denganmu dalam pertempuran serius, hanya untuk melihat Great Solar Undying Body siapa yang lebih baik, tapi saat ini, sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan seperti itu." Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia menoleh ke pria berjubah hitam dan putih, lalu membungkuk sedikit dan berkata dengan rendah hati, "Penatua Zuo, kepala istana berkata bahwa dia tidak ingin melihat siapapun memasuki aula ini." Ketika Mu Chen melihat sikap hormat Garuda, muridnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat lagi pada pria berjubah hitam dan putih, ketidakpercayaan mengaburkan pikirannya, ini adalah yang tertua dari istana Saint Demon. Tetua ini pasti sudah melangkah ke pangkat penguasa bumi sekarang. Namun, dikatakan bahwa tidak ada penguasa bumi yang bisa memasuki istana surgawi kuno ini. Lalu, bagaimana bisa sesepuh istana iblis-iblis datang ke sini tanpa ada yang menyadarinya? Haha, aneh, bukan? Melihat penampilan kaget Mu Chen, Garuda tersenyum lagi dan berkata, "Istana surgawi kuno memang tidak mampu menahan kekuatan tertinggi dari penguasa bumi, jadi istana setan suci membayar harga yang mahal untuk membiarkan Penatua Zuo menyusupinya. Meski begitu, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, maka kekuatannya akan rugi besar. Faktanya, mungkin butuh beberapa dekade atau bahkan lebih lama baginya untuk melakukannya." Petik 2. Setelah mendengar ini, kelopak mata Mu Chen bergerak-gerak. Saint Demon King pasti sangat kejam untuk mencegah Mandela mendapatkan kembali wujud aslinya. Dia bahkan rela mengorbankan bawahannya, yang merupakan penguasa bumi. Namun, kata-kata Garuda juga meredakan ketegangan hati Mu Chen, karena jelas bahwa Penatua Istana Setan Suci tidak berada di puncaknya dan sudah menderita banyak kerusakan. Saat Garuda hendak menghargai ketakutan dan kengerian yang akan muncul di wajah Mu Chen, matanya menyipit, hanya melihat seringai bangga di wajah Mu Chen. Tawa samar Mu Chen kemudian diam-diam terdengar, saat dia berkata dengan acuh tak acuh tentang pria berjubah putih dan hitam, jadi, dia hanya seorang penguasa bumi bawah yang semi cacat. Penatua Zuo, jadi, dia hanyalah seorang penguasa bumi bawah yang semi cacat. Tawa bisikan Mu Chen, meski samar, masih menyebar di aula yang sunyi dan bobrok.
Senyuman sarkastik di wajah Garuda tampak membeku. Dia berbalik untuk melihat Mu Chen, dan senyum sarkastik muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu begitu ketakutan sampai mengatakan hal yang tidak masuk akal? Garuda tersenyum dan menatap Mu Chen dengan iba. Rupanya, dia menganggap reaksi abnormal Mu Chen sebagai tanda panik. Bagaimanapun, dia tidak dapat membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari setengah hari, Mu Chen telah memperoleh kartu truf yang mengerikan yang cukup kuat untuk melawan penguasa bumi yang lebih rendah. Di sebelah Garuda, pria berjubah hitam putih itu menatap Mu Chen. Dengan persepsinya, dia secara alami melihat kekuatan Mu Chen sebagai kelas 9 lengkap. Namun, ini hampir tidak memungkinkannya untuk memiliki sedikit pun emosi di matanya. Lagi pula, dengan status biasanya, kelas 9 lengkap seperti semut dalam pandangannya. Seorang penguasa duniawi bawah yang ingin menghapus kelas 9 lengkap dapat melakukannya dengan mudah, meskipun saat ini kekuatannya kurang dari 50% dari apa yang ada di masa jayanya. Kesenjangan antara kelas 9 lengkap dan penguasa bumi yang lebih rendah begitu besar sehingga membuat banyak orang putus asa. Pria bernama Elder Zuo melirik Mu Chen, lalu menoleh ke Garuda dan berkata perlahan, "Garuda, silakan. Karena saya telah menerima perintah dari Master Istana, saya tidak akan membiarkan terbang di sini." Petik 2. Mendengar ucapan itu, Garuda mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Haha, saya akan mengambil kesempatan untuk mencari artefak suci yang ditinggalkan oleh guru aula pertama." Ketika dia selesai berbicara, dia langsung berjalan ke pintu besar tempat Mu Chen berada. Setelah beberapa langkah, dia muncul di samping Mu Chen. Dia menoleh, tersenyum pada Mu Chen saat dia berkata, "Sangat disayangkan. Aku ingin benar-benar bertengkar denganmu, tapi kamu jatuh ke dalam perangkap maut kami. Jangan khawatir, saat kamu mati, Sein Demon Palace akan menghancurkan wilayah Daluomu. Kemudian, mereka semua akan bergabung dengan Anda." Garuda tersenyum gelisah, memperlihatkan giginya yang putih. Aura dingin memancar darinya. Namun, dalam menghadapi niat membunuh yang mengerikan, Mu Chen juga menatapnya, sedikit tersenyum, dan berkata, "Mungkin. Sampai jumpa lagi." Petik 2. Sampai jumpa lagi. Garuda terpana, dan senyum sarkastiknya semakin kuat. Dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Orang ini benar-benar menantikan kesempatan berikutnya. Naif sekali. Tampaknya situasi putus asa seperti itu telah menyebabkan Mu Chen kehilangan ketenangannya yang biasa dan mengeluarkan omong kosong samar. Dengan pemikiran tersebut, hati Garuda menjadi lebih bersukacita. Dia mengabaikan Mu Chen dan langsung melewatinya, melangkah keluar dari aula yang hancur untuk memulai pencariannya untuk artefak suci yang ditinggalkan oleh guru aula pertama. Mu Chen tidak menghentikannya untuk pergi, karena lawan utamanya saat ini masih Elder Zuo dari Sein Demon Palace. Adapun Garuda, mereka akan bertemu lagi. Dengan kepergian Garuda, aula menjadi sunyi sekali lagi. Penatua Zuo perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresinya datar saat dia melihat Mu Chen dan berkata, "Saya bertanggung jawab untuk memberikan hukuman di Sein Demon Palace. Orang-orang yang mati di tangan saya telah merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa dan memohon kematian. Jadi jika kamu bunuh diri sekarang, aku akan membuatmu lebih mudah mati." Suaranya parau, tapi niat dingin itu sangat mengganggu. Jelas bahwa Penatua Zuo sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, siapapun yang memasuki istana surgawi kuno ini untuk menjalankan tugasnya setelah membayar harga seperti itu tidak akan dalam suasana hati yang baik. Namun, dalam menghadapi nada menakutkan Penatua Zuo, Mu Chen malah tersenyum dan berkata, "Sepertinya keberuntunganku kali ini tidak buruk." Ini adalah sentimen sejatinya, karena jika Mu Chen telah menghadapi situasi ini setengah hari yang lalu, kemungkinan bertahan hidup akan sangat rendah. Bahkan jika dia telah menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk menantang Penatua Zuo. Untungnya, dia telah memperoleh pasukan pembantai roh setengah hari yang lalu. Hasilnya mulai berubah. Namun, ketika Elder Zuo mendengar kata-kata Mu Chen, dia mengangguk setuju. "Kamu memang beruntung, bisa mati dengan mudah di tanganku," katanya. Jelas, dia mengira Mu Chen lega bahwa dia telah memberinya cara mudah untuk mati. Memang benar bahwa dalam keadaan normal, sebagai masalah akal sehat, bahkan kematian adalah kelegaan bagi kelas 9 di tangan penguasa bumi yang lebih rendah. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen juga terkejut, dan dia tidak bisa menahan tawa.
Sesaat kemudian, senyuman itu berangsur-angsur menghilang saat dia berkata dengan dingin, kamu telah melemahkan orang tua, jika kamu pergi sekarang, mungkin kamu masih bisa hidup. Raut wajah Penatua Zuo sepertinya membeku, dan sesaat kemudian, dia tersadar dan menatap Mu Chen dengan tidak percaya. Anak laki-laki yang lemah seperti semut ini berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Wajah Penatua Zuo berkedut, tangannya tampak gemetar, dan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan keluar dari tubuhnya dengan cara yang ganas. Ledakan, ruang di aula besar hancur, dan rune gelap muncul seolah-olah ruang itu sendiri tidak dapat menahan cambuk energi spiritual yang mengerikan. Di tengah fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, Mu Chen seperti nyala api samar tertiup angin. Meniupnya sedikit saja tidak akan meninggalkan tulang. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, seluruh tubuhnya mengalami rasa kesemutan yang membuatnya ngeri. Kekuatan Lower Earthly Sovereign memang menakutkan, dan dibandingkan dengan kelas 9 lengkap, perbedaannya seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah. Saat hamparan energi spiritual yang luas dengan liar menyapu, Penatua Zuo memelototi Mu Chen dengan ganas. Aku akan membuatmu sangat menderita, dan kamu akan tahu saat itu, bahkan kematian akan menjadi kemewahan yang luar biasa. Jelas, Mu Chen benar-benar membuatnya marah. Awalnya, dia berpikir bahwa membiarkan Mu Chen mati sendiri telah dianggap sebagai hadiah baginya, tetapi dia tidak menyangka bocah itu akan merayu kematiannya sendiri. Apakah begitu? Namun, dalam menghadapi penindasan spiritual Penatua Zuo, yang cukup mengerikan untuk membuat kelas 9 lengkap gemetar, Mu Chen menyeringai. Segel komandan kuno muncul di tangannya. Haha, aku sudah lama merindukan kekuatan penguasa bumi, tapi aku tidak menyangka bahwa hari ini harapanku benar-benar terkabul. Dia tersenyum pada Penatua Zuo, dan cahaya muncul dari segel komandan saat aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan, aliran cahaya menyapu dan mendarat. Tiba-tiba, lantai batu aula utama hancur, asap dan debu merembes ke sekitarnya. Sosok diam yang dibalut baju besi berat muncul di aula. Dengan kemunculan sosok-sosok ini, niat bertarung berdarah bangkit dari tubuh mereka, menyebabkan penindasan spiritual yang menakutkan dari Penatua Zuo menghilang. Di depan pintu batu, bahkan dengan ketenangan tenang Penatua Zuo, wajahnya berubah melihat pemandangan ini. Akhirnya, untuk pertama kalinya, terjadi perubahan dramatis. Penatua Zuo melihat siluet di aula utama yang dibalut baju besi berat dan mau tidak mau berseru dengan nada ngeri, ini adalah pasukan. Itu memang tentara, dan itu adalah tentara yang sangat elit. Niat bertarung menakutkan yang terpancar dari mereka benar-benar mampu bersaing dengan penguasa bumi yang sebenarnya. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki pasukan seperti itu? Penatua Zuo berseru tidak percaya. Tentara seperti itu sangat jarang, bahkan di dalam benua Tianluo. Bahkan Saint Demon Palace tidak memiliki pasukan seperti itu, jadi mengapa hanya kelas 9 lengkap yang memilikinya? Mu Chen berdiri di belakang pasukan pembantai roh. Dia merasakan hamparan luas dari niat bertarung yang mengerikan saat telapak tangannya mengepal, dan dia gemetar karena kegembiraan belaka. Berapa kali dia merindukan kekuatan seperti itu. Dan sekarang, dia akhirnya mendapatkannya. Apakah itu sangat mengejutkan? Mu Chen kembali menatap Penatua Zuo, yang bingung, dengan sedikit sarkasme di senyumnya. Wajah Penatua Zuo berubah saat banyak ekspresi berkedip di atasnya. Sesaat kemudian, dia mencibir dan berkata, kamu bertemu dengan kesempatan bagus dan secara tak terduga mendapatkan pasukan elit. Pantas saja kamu begitu sombong, tapi kamu bodoh, bahkan jika kamu telah mendapatkannya, apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan kekuatan penuhnya? Petik 2. Bahkan pasukan yang paling kuat pun harus memiliki pengirim pasukan perang yang cukup kuat. Hanya ketika keduanya digabungkan barulah kekuatan sejati dari niat bertarung kemudian ikut bermain. Untuk mengendalikan pasukan elit ini, dibutuhkan 1 juta operator pasukan perang rune pertempuran untuk dapat melakukannya. Tingkat pengiriman pasukan perang seperti itu sangat jarang. Anak muda ini jelas tidak bisa menjadi salah satu dari mereka. Oh benarkah? Namun, setelah mendengar kata-kata Penatua Zuo, Mu Chen tersenyum lembut dan mengangkat telapak tangannya. Melihat senyum di wajahnya, mata Penatua Zuo tiba-tiba sedikit menyipit, dan perasaan tidak nyaman yang dalam tumbuh di dalam hatinya. Di saat berikutnya, kegelisahannya benar-benar terungkap. Dia melihat bahwa ketika Mu Chen perlahan mengangkat telapak tangannya,
pasukan mengerikan di aula, yang bahkan membuatnya takut, menginjak dengan tombak berat di tangan mereka. Niat bertarung merah tua yang mengerikan terkondensasi menjadi awan darah tebal di atas mereka dalam hiruk-pikuk. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya dan melonjak menuju kepalanya dari telapak kakinya. Teror dan ketakutan akhirnya muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa anak laki-laki biasa di depannya ini benar-benar dapat mengendalikan pasukan yang menakutkan ini. Tapi, bagaimana ini mungkin? Pertempuran pertama dengan penguasa bumi. Mengaum. Di dalam aula bobrok, 2000 pasukan pembantai roh yang kuat meraung, hanya untuk melihat semburan darah dari niat bertarung menyapu dari mahkota mereka. Arus deras itu kemudian membentuk kumpulan awan darah yang sangat tebal di atas mereka. Niat bertarung yang menghebohkan itu jauh melampaui pasukan manapun yang pernah diperintahkan Mu Chen. Bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak akan berani meremehkannya. Niat bertarung melonjak, saat ruang di sekitarnya runtuh terus-menerus. Retakan spasial gelap menyebar, mengungkapkan betapa mendominasi dan tangguh niat bertarung itu. Saat dia berdiri di depan gerbang batu, Penatua Zuo dari Istana Setan Suci melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Sikapnya yang tinggi dan perkasa telah lenyap seluruhnya. Dia menatap ngeri pada awan berdarah niat bertarung yang menyelimuti seluruh aula. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Mu Chen, yang wajahnya tenang saat dia berdiri di belakang pasukan pembantai roh. Sampai sekarang, dia tidak akan pernah percaya bahwa Mu Chen bisa memimpin pasukan elit seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Ada getaran dalam suara serak Penatua Zuo. Situasi sekarang telah berubah terlalu cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengakhiri Mu Chen dengan mudah, tetapi dalam sekejap mata, Mu Chen sekarang memiliki kekuatan yang menakutkan yang membuatnya takut. Kamu tampaknya kecewa karena aku bisa memimpin pasukan ini. Mu Chen menatap wajah Elder Zuo dan tersenyum, jantungnya berdebar-debar karena kegembiraan. Di masa lalu, jika Mu Chen telah bertemu dengan penguasa duniawi bawah, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri secepat yang dia bisa. Sekarang, dia bisa melihat ketakutan di mata penguasa bumi bawah ini. Mu Chen melirik segel komandan kuno, yang dia pegang erat di tangannya. Meskipun dia hanya mampu bersaing dengan penguasa bumi yang lebih rendah ketika dia mengandalkan pasukan pembantai roh, dia masih yakin bahwa dia akan segera memiliki jenis kekuatan yang kuat yang membuatnya berani untuk bertindak atas kemauannya sendiri. Apakah kamu masih akan mencoba menghentikanku di sini? Mu Chen tersenyum pada Penatua Zuo dan bertanya. Jangan sombong, nak, tidak ada yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika Anda ingin saya mundur hanya dengan satu pasukan, itu akan terlalu naif bagi Anda. Tatapan Penatua Zuo dingin. Dia memang terkejut dengan kartu yang ditunjukkan Mu Chen, tapi dia masih seorang penguasa bumi bawah yang sejati. Karena itu, dia menolak mundur. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya harus meminta Anda untuk menguji seberapa besar kekuatan pasukan pembantai roh yang sebenarnya. Ledakan. Ketika Mu Chen selesai berbicara, dia melangkah keluar di antara pasukan pembantai roh, lalu duduk dan menutup matanya. Saat dia melakukan ini, kekuatan pikirannya menyembur keluar dan menyatu dengan awan darah yang agung. Mengaum, mengaum. Saat kekuatan pikiran Mu Chen bercampur dengan niat bertarung pasukan pembantai roh, raungan yang dipenuhi dengan niat bertarung bergema di benaknya. Dia kemudian merasakan kekuatan teror yang mengelilingi kekuatan pikirannya, yang siap dia gunakan. Gemuruh. Awan darah tebal menjulang, saat puluhan dan ribuan gelombang berdarah melonjak ke depan. Ruang itu hancur dan segera menyelimuti Penatua Zuo. Saat gelombang berdarah bergulir, wajah Penatua Zuo menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Bocah ini, Penatua Zuo menggertakkan giginya, marah. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya. Kulitnya yang halus sehalus kulit bayi, dan jari-jarinya bersinar mengilap, seolah-olah terbuat dari batu giok. Dia mengulurkan telapak tangannya dan itu mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, itu menekan ke bawah, menghancurkan ruang, lalu mendarat di gelombang darah yang kacau. Bentrokan. Kedua kekuatan bentrok bersama dengan keras, saat pilar batu besar runtuh di aula. Riak yang terlihat menyebar, lapis demi lapis, menyebabkan ruang terdistorsi dan hancur. Kekuatan spiritual yang mengerikan menyapu aula, dan tubuh Penatua Zuo mengalami guncangan. Dia mundur setengah langkah, wajahnya muram. Jelas sekali,
dalam pertukaran sebelumnya, dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda kalah. Jika dia berada di masa kejayaannya, dia tidak akan takut pada pasukan pembantai roh ini. Tapi sekarang, karena harga mahal yang dia bayarkan untuk memasuki istana surgawi kuno, kekuatannya kurang dari setengah dari biasanya. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan agresi niat bertarung yang mengerikan ini. Ledakan, ledakan. Setelah Mu Chen merasakan kekuatan mengerikan dari niat bertarung, dia masih merasa keinginannya belum terpenuhi. Kekuatan semacam itu jelas membuatnya iri. Begitu dia melambaikan lengan bajunya, awan darah tebal melonjak dan tombak niat bertarung merah darah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Setidaknya ada beberapa ratus ribu rune pertempuran di tombak, setiap tombak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat kelas 9 lengkap merasakan ketakutan yang intens. Pergilah. Mu Chen menjentikkan jarinya, mengirimkan tombak niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya bersiul seperti hujan panah. Tombak itu kemudian menyelimuti Penatua Zuo sepenuhnya. Penampakan langit dan bumi. Mu Chen berteriak, saat siluet merah darah menembus ruang. Penatua Zuo tidak berani meremehkan serangan ini. Dia menginjak kakinya dan meraung dengan ganas. Sementara itu, energi spiritual di langit dengan cepat berkumpul, lalu mengembun menjadi gunung yang sangat besar. Puncak gunung sangat jernih dan berwarna-warni, karena telah dipadatkan oleh energi spiritual paling murni antara langit dan bumi. Hanya penguasa bumi yang bisa mencapai ini. Dentang, dentang, dentang. Gunung energi spiritual itu seperti penghalang, menghalangi Penatua Zuo, sementara juga bertindak sebagai perisai untuk menghentikan tombak niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya. Namun, ketika tombak niat bertarung jatuh, gunung energi spiritual meledak menjadi titik terang cahaya spiritual, lalu menghilang ke langit. Dasar bocah sombong, apa menurutmu aku akan gagal menekanmu? Setelah serangan agresif Mu Chen, wajah Penatua Zuo tenang. Dia mendengus dingin, lalu membalikkan telapak tangannya yang seperti giok. Saat telapak tangannya terbalik, Mu Chen merasa seolah-olah seluruh dunia telah menyusut. Dalam kegelapan langit dan bumi, pilar batu giok yang tak terbatas jatuh dari langit, menekan Mu Chen, yang berada di bawah penjagaan pasukan pembantai roh. Serangan seperti itu sangat sombong, dan tanpa perlindungan pasukan pembantai roh, Mu Chen tidak akan bisa melarikan diri. Dia akan menjadi abu. Ya, jika kamu beroperasi dengan kekuatan penuh, aku khawatir akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu hari ini, tetapi dalam keadaanmu saat ini, bagaimana kamu bisa menandingi aku? Mu Chen menatap pilar batu giok tak terbatas yang turun ke atasnya. Dia tahu bahwa itu dikirim oleh Penatua Zuo. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu meraung, pasukan pembantai roh, bunuh. Ledakan. 2000 tentara pasukan pembantai roh tiba-tiba membuka mata mereka, lalu mengangkat kepala mereka dan melihat ke pilar batu giok yang tak terbatas. Niat bertarung berdarah di mata mereka melonjak, berubah menjadi 2000 pita niat bertarung yang menyapu ruang. Ledakan. Niat bertarung berwarna merah darah melolong, dan pilar giok yang tak terbatas meledak berkeping-keping. Kegelapan antara langit dan bumi menghilang dengan cepat, dan Mu Chen mendapati dirinya kembali ke aula. Pemandangan gelap di masa lalu seperti ilusi, dan ketika dia melihat Penatua Zuo, dia dapat melihat bahwa salah satu jarinya sedikit bergetar. Di atasnya, noda darah merah samar bisa dilihat. Satu jari, yang memiliki cara yang begitu kuat, mengguncang Mu Chen sampai ke inti. Penatua Zuo memang seorang penguasa bumi. Iri melonjak di mata Mu Chen. Dalam pertemuan singkat ini, dia telah mengalami kekuatan luar biasa dari penguasa bumi, yang tidak sebanding dengan kelas 9 lengkap. Namun, sudah waktunya. Mu Chen menjilat bibirnya dan tersenyum pada Penatua Zuo, lalu berkata, meskipun saya ingin mengalami lebih banyak kekuatan penguasa bumi, waktu saya sangat berharga, jadi saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Dia menggigit jarinya, menyebabkan darah merah mengalir dari ujung jarinya. Dia kemudian menggambar pola dengan lembut di ruang di depannya, yang membentuk rune darah kuno. Battle Array yang membantai roh. Dia berteriak. Rune darah kemudian jatuh ke awan merah tebal darah, sementara sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Sinar cahaya merah tua ini secara bertahap membentuk susunan pertempuran besar berwarna merah darah. Setelah melihat susunan pertempuran berwarna merah darah, ekspresi Penatua Zuo berubah drastis. Dia bisa merasakan aura kematian dari susunan pertempuran ini. Penampilan surgawi yang berdaulat, suara mendesing.
sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari atas pasukan pembantai roh seperti pita. Cahaya berdarah itu menembus ruang, memancarkan fluktuasi yang menakutkan saat mereka terhubung satu sama lain. Ekspresi Mu Chen serius karena segelnya terus berubah. Pita cahaya berdarah yang megah terus-menerus memadat saat mereka secara bertahap membentuk susunan yang besar dan tak tertandingi di atas aula besar. Itu adalah susunan pertempuran. Itu adalah susunan pertempuran yang unik untuk pasukan pembantai roh yang disebut arai pertempuran pembantaian roh. Mu Chen tidak asing dengan susunan pertempuran ini, karena 8 penguasa bumi telah jatuh dalam susunan pertempuran ini, menunjukkan betapa menakutkannya itu. Meskipun pasukan pembantai roh tidak lagi berada di puncaknya, jelas bahwa sebagai lawan, Penatua Zuo tidak dalam kondisi yang lebih baik dari 8 penguasa bumi yang telah dimusnahkan. Oleh karena itu, ketika aura merah darah memenuhi aula besar ketika sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, ekspresi Penatua Zuo berubah suram. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan jauh di matanya, kabut kengerian yang tebal muncul. Situasi saat ini berakhir jauh di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelinci yang bisa dia bunuh dengan mudah akan berubah menjadi harimau buas yang bisa memangsa dia. Arai pertempuran berdarah menyebabkan dia merasakan aura kematian. Hari ini, jika dia tidak berhati-hati, dia akan benar-benar jatuh di sana. Memikirkan hal ini, Penatua Zuo merasakan bahwa dia telah didorong ke ambang kematian oleh seorang bocah nakal yang hanya kelas 9 lengkap. Namun, tidak peduli betapa konyolnya dia berpikir, dia tahu bahwa jika dia tidak menangani ini dengan hati-hati, dia akan benar-benar jatuh di sini dalam keadaan konyol seperti itu. Dasar bocah, kamu sudah berlebihan. Penatua Zuo menggonggong dengan keras. Seketika, kakinya menginjak, dan kekuatan yang menghancurkan bumi keluar dari tubuhnya. Energi spiritual berkumpul tepat di belakangnya, berubah menjadi siluet energi spiritual yang cukup besar untuk mencapai langit dan menyentuh bumi. Siluet itu menelan awan dan kabut karena menekan segalanya. Ekspresi Mu Chen berubah saat dia melihat siluet besar itu. Dia bisa merasakan bahwa siluet itu haruslah badan surgawi berdaulat yang dipraktikkan oleh Penatua Zuo. Ketika badan surgawi berdaulat muncul, Penatua Zuo tiba-tiba meraung dan membuka mulutnya. Pemandangan yang luar biasa terjadi saat dia menelan siluet besar itu. Penatua Zuo ini benar-benar menelan tubuh surgawi berdaulatnya. Ledakan. Di tengah keajaiban tak terduga Mu Chen, tubuh Penatua Zuo mengembang tertiup angin, dan dalam beberapa saat singkat, itu berubah menjadi raksasa setinggi 1000 kaki. Tubuhnya yang besar benar-benar ditutupi dengan rune cahaya energi spiritual. Setiap rune diubah dan dikompresi oleh energi spiritual yang sangat kuat. Huf! Penatua Zuo berdiri di antara langit dan bumi. Dengan embusan, lahirlah awan, dan di dalam awan itu, ada angin kencang. Guntur dan petir meraung dan bergema terus-menerus. Seolah-olah Penatua Zuo mengendalikan dunia. Dia bisa menciptakan segalanya, dan rasa misteri terpancar darinya. Apakah ini penampakan surgawi berdaulat yang dikabarkan yang hanya dapat dikembangkan oleh penguasa bumi? Mu Chen melihat tubuh raksasa Elder Zuo dan tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Dikatakan bahwa setelah menjadi penguasa bumi, badan surgawi yang berdaulat secara bertahap akan berubah juga. Ketika waktunya tiba, tubuh daging dan tubuh surgawi akan bergabung, dan hasil fusi tidak lagi menjadi tubuh surgawi murni, tetapi akan disebut penampilan surgawi. Penampilan surgawi sovereign akan muncul di bawah komando. Penatua Zuo mengarahkan jarinya ke arah Mu Chen dan meraung keras, perampasan energi spiritual. Antara langit dan bumi, sepertinya ada gelombang misterius yang berfluktuasi dan menyebar. Mu Chen tiba-tiba bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual antara langit dan bumi tampaknya memiliki rasa perlawanan terhadapnya, yang membuatnya tidak dapat menyerap sedikit pun energi spiritual dari luar. Apakah ini perintah surgawi dari penguasa bumi? Wajah Mu Chen sangat serius. Jika dia hanya kelas 9 lengkap biasa, dia akan putus asa setelah perintah surgawi Elder Zuo. Memang ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara penguasa bumi dan kelas 9 lengkap. Untungnya, bagaimanapun, dia tidak berniat mengandalkan energi spiritualnya sendiri dalam pertempuran ini. Apa yang dia andalkan adalah niat bertarung pasukan pembantai roh, dan itu jelas bahwa itu tidak bisa dilucuti oleh kemampuan Penatua Zuo. Guntur. Penatua Zuo meraung dengan ganas lagi saat banyak naga seperti guntur meraung di dunia, muncul entah dari mana. Mereka menyerang Mu Chen dengan ganas dengan kekuatan destruktif.
Dalam menghadapi serangan ofensif yang begitu kejam, Mu Chen tidak berani mengabaikan sedikit pun. Dia segera mendesak pembentukan lapisan niat bertarung sebagai perlindungan, seperti cangkang kura-kura, melindungi arai pertempuran pembantaian roh, yang belum sepenuhnya terbentuk. Bum bum bum. Pengeboman sengit berlanjut saat lapisan awan darah tujuan pertempuran mundur di bawah dampaknya. Namun, awan darah terus melonjak, menunjukkan keuletan yang tidak biasa. Angin, api, pegunungan. Penatua Zuo juga melancarkan serangan yang semakin ganas, memobilisasi kekuatan spiritual dari seluruh dunia. Itu menciptakan serangan angin dan api yang menakutkan karena mengamuk dengan kekuatan destruktif, menyerbu ke arah Mu Chen. Menghadapi serangan ofensif seperti itu, niat bertarung berdarah merah akhirnya kehilangan arah. Namun, ketika niat bertarung dikalahkan, tidak ada banyak kepanikan di mata Mu Chen, karena arai pertempuran pembantaian roh mulai terbentuk. Dengan keadaan Penatua Zuo saat ini, bahkan dengan bantuan penampilan surgawi berdaulat, itu akan gagal menembus perlindungan niat bertarung pasukan pembantai roh. Penatua Zuo jelas menyadari hal ini, sehingga wajahnya menjadi semakin serius. Matanya dipenuhi dengan keengganan untuk mundur dan amarah. Dia tidak berpikir bahwa dia akan gagal menghancurkan Mu Chen setelah memanggil penampilan surgawi berdaulat. Serangan destruktif antara langit dan bumi akhirnya perlahan melemah. Mu Chen mengangkat kepalanya dan memandang Penatua Zuo dengan acuh tak acuh, lalu dengan gelombang lengan bajunya, lapisan awan darah di luar mundur dan tersebar. Arai pertempuran merah darah yang ganas yang telah terbentuk sepenuhnya muncul. Seseorang harus memberi sebaik yang dia terima. Elder Zuo, terimalah kekuatan dari battle arai saya. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak banyak kehangatan di matanya. Dia mengepalkan tinjunya saat cahaya merah darah yang tak tertandingi meletus dari susunan pertempuran. Cahaya merah darah melonjak ke langit, menyelimuti dunia dengan kilau merah tua. Cahaya terus menyebar, menyelimuti Penatua Zuo di dalamnya. Setelah Penatua Zuo memasuki jangkauan arai pertempuran, Mu Chen berencana untuk meluncurkan arai pertempuran secara menyeluruh dan membiarkan kekuatannya meletus dengan kekuatan penuh. Cahaya itu dengan cepat diperbesar di mata Penatua Zuo. Wajahnya berubah drastis, dan setelah menarik napas dalam-dalam, tubuh besar aslinya menyusut dalam sekejap dan menjadi normal. Dia kemudian menginjak telapak kakinya, dan ruang di sekitarnya berputar. Tubuhnya menjadi kilatan cahaya yang membumbung ke langit. Ledakan. Di atas aula, ruang itu hancur, dan Mu Chen menatap aliran cahaya yang menghilang dari pandangan dengan kecepatan yang mengejutkan. Penatua Zuo telah melarikan diri. Mu Chen menatap tercengang pemandangan di depannya. Itu adalah penguasa bumi. Dia kabur begitu saja. Mu Chen terkejut untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Perasaan tertekan dan suram melonjak di dalam. Dia telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk menunjukkan kartu trufnya dari pasukan pembantai roh. Dia siap untuk menunjukkan kehebatan mereka, tetapi Penatua Zuo baru saja memilih untuk melarikan diri dengan cepat. Mu Chen merasa seolah-olah dia telah mengumpulkan kekuatannya tetapi akhirnya malah meninju kapas. Betapa tidak memuaskan, sungguh menentukan. Mu Chen menghela nafas dan hanya bisa memberikan penilaian seperti itu. Para penguasa bumi ini dengan cepat mengambil keputusan, dan ketika mereka melihat situasinya salah, mereka memilih jalan keluar yang paling rasional. Bagaimanapun, Penatua Zuo berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jika dia benar-benar ingin bertarung, mungkin Mu Chen akan membayar harganya, tetapi Penatua Zuo akhirnya akan membayar harga terberat, bahkan mungkin jatuh di sana. Jadi, setelah menimbang pilihannya, antara tugas dan hidupnya, dia memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Lu Heng menghukumnya, itu tidak akan membunuhnya. Namun, Mu Chen berani benar-benar membunuhnya. Sayang sekali, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Awalnya, ketika pasukan pembantai roh meluncurkan arai pertempuran pembantaian roh, dia ingin melihat sendiri seberapa kuatnya itu. Namun, emosi itu hanya melintas sesaat, dan kemudian dia lega. Bagaimanapun, untuk berbenturan dengan penguasa bumi bukanlah hal yang mudah. Penatua Zuo bisa pergi secara rasional, dan sejauh menyangkut Mu Chen, ini juga hasil yang sangat bagus. Jika fakta bahwa Mu Chen telah mengintimidasi penguasa duniawi bawah dalam satu pertempuran menyebar kembali ke benua Tianluo, reputasi Mu Chen akan semakin terkenal. Mu Chen menghela nafas, lalu dengan lambaian lengan bajunya, niat bertarung merah darah menghilang. Dia mengangkat segel komandan untuk mengambil pasukan pembantai roh dan bergerak, muncul di depan pintu batu.
Di balik pintu batu ini seharusnya menjadi tempat wujud asli Mandela. Mu Chen merenung sebelum tubuhnya tegang. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu batu, yang telah tertutup selama puluhan ribu tahun, terbuka sedikit demi sedikit. Saat pintu batu terbuka, aura kuno melonjak ke arahnya. Cahaya menyebar dari pintu batu yang terbuka, dan Mu Chen segera melirik ke dalamnya. Di ujung alun-alun yang bobrok, dia melihat bunga gelap tinta primordial.